Semangat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan. Untuk mengawali aktivitas pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan seraya menghayatinya. Namun sebelumnya marilah kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus untuk menguasai hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan puji syukur karena Tuhan telah membangunkan kembali dalam beristirahat malam. Engkau masih memberi nafas kehidupan, kesehatan yang prima, dan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas. Selanjutnya kami mohon Roh Suci menaungi hati dan pikiran kami untuk mendengarkan, menghayati, dan melaksanakan firman-Mu. Ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Nats hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 5 yang demikian firman-Nya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarkanlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Aku Yesus yang kau aniaya itu." Berbahagialah semua kita yang membaca, mendengar, dan menghayati firman Tuhan, kemudian melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, mari sejenak kita mengingat ada sebuah tanaman langka yang sekarang sudah sangat jarang kita temukan, yang disebut dengan pohon atau tanaman kecubung. Buah kecubung konon bisa menyebabkan seseorang itu kalau meminumnya, entah buahnya atau bijinya atau daunnya, bisa menyebabkan mabuk, bahkan ada rasa euforia, bahkan bisa menyebabkan kematian kalau dosisnya terlalu tinggi. Sejenak kita tinggalkan tentang cerita pohon kecubung. Sekarang kita mengingat yang kedua adalah tanaman tomat. Tanaman tomat termasuk satu keluarga dengan tumbuhan atau tanaman kecubung. Kalau bahasa kerennya masih satu familia Zolanaceae. Lalu apa hubungannya antara tanaman tersebut? Nah, pernahkah kita membayangkan bahwa dulu orang Amerika itu sangat takut dengan buah tomat dan menganggapnya buah tomat itu beracun, sehingga buah tomat tidak layak dimakan, bahkan diharamkan saat itu. Namun tentu saja hal ini tidak berlangsung selamanya. Keadaan bisa berubah setelah seorang dokter asal Virginia bernama Dr. Sicari pada tahun 1733 mengadakan penelitian dan beliau menantang maut. Dr. Sicari memakan buah tomat itu yang sangat banyak di hadapan orang-orang Amerika. Gak nyangka kalau dahulu ternyata buah tomat itu sempat dianggap beracun dan haram dimakan oleh orang, tetapi sekarang menjadi buah yang sangat menyegarkan, tidak berisiko
dan bisa membuat nikmat hidup ini. Saudara, Bapak Ibu, kekasih Tuhan, menjadi orang percaya terutama bagi kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu kira-kira menghadapi juga apa yang dihadapi oleh dokter Sicari. Ketika mereka percaya bahwa Kristus adalah Tuhan yang sejati, maka mereka akan berhadapan dengan orang-orang yang menganggap sebaliknya. Kristus itu beracun yang bisa mengakibatkan rusaknya keseimbangan persatuan masyarakat di Efesus pada saat itu. Dalam pembacaan Kisah Para Rasul 19 ayat 1-5, kita berjumpa dengan beberapa orang murid yang sama seperti apa yang dilakukan Dr. Sicari pada saat itu. Mereka berani menantang maut untuk membuktikan bahwa Kristus adalah benar-benar Tuhan yang memiliki kuasa, atau dalam bahasanya Dr. Sicari, para murid itu mau membuktikan bahwa mereka benar-benar percaya bahwa Kristus bukanlah tomat beracun, melainkan Kristus adalah tomat yang menyegarkan jiwa. Dalam kerangka pemahaman yang seperti itu, Paulus berani bertanya kepada para murid waktu itu, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Ada sesuatu yang Paulus ingin ajak kepada para murid di Efesus pada waktu itu. Bukan hanya sekedar percaya bahwa Kristus adalah Tuhan yang sejati, tapi juga mewujud nyatakan rasa percaya mereka itu dalam bentuk tindakan iman. Dalam hal ini Paulus mengajak mereka untuk memberi diri dibaptis. Kehidupan kita sebagai orang percaya di masa kini pun rasanya tidak jauh berbeda tantangannya dengan kehidupan mereka pada waktu itu. Ada-ada saja orang-orang yang menganggap tomat atau Kristus adalah racun, tidak boleh dipercaya, tidak boleh dinikmati, apalagi dikonsumsi dan dipublikasikan kedahsyatannya. Sekarang yang tinggal hanya satu, sikap kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada tomat Kristus yang agung itu. Apakah kita mampu membuktikan kepada mereka yang masih sangsi bahwa tomat atau Kristus yang satu ini benar-benar sanggup memberikan dan membawa kelegaan dalam kehidupan kita bila kita mempercayainya? Mari untuk kita renungkan bersama Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya untuk mewujud nyatakan rasa percaya kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga kecil, keluarga Allah, dalam masyarakat, dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keraguan-raguan adalah iman yang lemah. Amin. Marilah kita tutup dalam doa. Bapa Surgawi, perkenankan kami menghadap Engkau kembali seraya mengucap syukur atas firman-Mu. Selanjutnya kami mohon berkat-Mu di masa pandemi ini, secara khusus kepada para pemimpin negara, pemberian-Mu dan seluruh negara di muka bumi ini dalam mengusahakan pemberantasan dan penanggulangan penyebaran virus corona yang terbaru, virus Omikron. Demikian juga kami mohon Bapa senantiasa memberkati para hamba-Mu yang Engkau pilih untuk melayani Jemaat GKJ Karangbendo. Jauhkan dari sakit, penyakit, berikan kesabaran, ketekunan dalam pelayanan, dan berkatilah keluarganya. Kami juga mohon kiranya Tuhan memberkati segala usaha jemaat-Mu, baik dalam upaya untuk memperoleh kesehatan bagi yang sedang menderita sakit, usaha di bidang perekonomian, bidang pendidikan, bidang kerumah tanggaan, dan bidang lain-lain. Seluruh permohonan ini kami pinta di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus
Kristus. Terpujilah namamu kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, renungan hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.